Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara sekalian, peserta kuliah mata kuliah Pancasila yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di dalam perkuliahan Pancasila. Mudah-mudahan dengan bersyukur tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya lebih baik lagi sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya semua. Mudah-mudahan sampai di yaumul kiamah nanti kita termasuk menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkenan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di saat tidak ada satupun pertolongan atau syafaat yang ada, maka kita kalau menjadi umat Muhammad, maka insya Allah kita akan dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam perkuliahan kita kali ini kita akan membahas fungsi-fungsi Pancasila yang sudah kita bicarakan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Karena itu saudara sekalian, perkenankanlah saya untuk men-share materi kita pada saat ini. Nah, saudara, di pertemuan kita kali ini, kita akan bicarakan apa yang dinamakan fungsi Pancasila, ya, fungsi Pancasila, sebagaimana yang disampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Pancasila mempunyai 3 fungsi pokok bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sebagai dasar negara, Pancasila itu adalah Pancasila yang kalimatnya ada di dalam atau tercantum di dalam konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, teks itu sudah menjadi suatu kesepakatan, sudah final, tidak perlu kita bicarakan lagi, dan itu kemudian menjadi landasan bagi materi-materi hukum atau produk-produk hukum yang ada di Indonesia. Semuanya harus berdasar kepada nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi. Kemudian yang kedua, Pancasila yang berfungsi sebagai ideologi, ya, ideologi bangsa kita, di mana di dalam perkuliahan sebelumnya juga kita sudah sampaikan apa itu arti ideologi, lalu macam-macam ideologi yang berkembang, kemudian bagaimana Pancasila sebagai sebuah ideologi, ya, di antara ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Ada imperialisme, ada ideologi komunisme, ada ideologi liberalisme, dan yang lain-lain. Nah, Pancasila sudah menjadi ideologi, menjadi semacam pola pikir bagi bangsa Indonesia. Itu fungsi yang kedua. Sedangkan fungsi yang ketiga yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah Pancasila yang berfungsi sebagai falsafah bangsa Indonesia. Falsafah atau filsafat atau menjadi pandangan hidup. Nah, saudara,
Sebelum kita jelaskan fungsi Pancasila sebagai falsafah, ada baiknya kita coba lihat apa itu arti filsafat. Jadi sebagai falsafah bangsa Indonesia, ini adalah fungsi yang ketiga yang kita pelajari dalam perkuliahan Pancasila kita pada saat ini, di mana Pancasila berfungsi sebagai falsafah bangsa. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kuliah sebelumnya, setiap mempelajari sesuatu, kita langsung jelaskan apa itu pengertian dari materi yang kita jelaskan. Filsafat, atau orang menyebut sebagai falsafah, arti yang lainnya adalah pandangan hidup. Jadi kita melihat sebuah posisi ke depan di mana yang akan kita tuju dari kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan berbangsa ini. Itulah yang namanya filsafat atau falsafah, atau pandangan hidup. Atau juga disebut sebagai pandangan ke depan kita, jadi pengarah bangsa Indonesia sebagaimana seperti juga misalnya makhluk atau makhluk yang ada di dunia ini dipandang seperti itu. Lah bangsa ini mempunyai pandangan ke depan mau seperti apa, cita-citanya ya setelah lahir kita menjadi bangsa ini kemudian berkembang. Lalu kita mempunyai pandangan atau cita-cita ya, mempunyai cita-cita atau mimpi atau visi. Jadi saudara sekalian, sebagaimana bangsa yang lain, Indonesia mempunyai visi ke depan, mempunyai mimpi ke depan. Akan dibangun dan dikembangkan seperti apa bangsa ini, itulah yang dinamakan visi. Itulah yang dinamakan cita-cita. Itu yang disebut dengan filsafat atau falsafah bangsa. Nah, saudara sekalian, sebagai sebuah filsafat atau falsafah bangsa, Pancasila itu nanti menjadi semacam guidance, menjadi semacam penuntun dari perjalanan bangsa kita ya, bangsa Indonesia kita ini. Nah, sebelum masuk ke sana, perkenankan saya lebih dahulu menjelaskan tentang pengertian Pancasila atau pengertian falsafah atau filsafat. Selalu dalam perkuliahan, apalagi di semester awal seperti saudara, maka pengertian itu penting. Batasan pengertian itu sangat penting. Kita bicara apa, itu harus kita batasi. Nah, pembatasan itu namanya konsep ya, konsep tentang yang materi yang kita pelajari. Nah, saat ini adalah filsafat. Filsafat atau falsafah ya, itu adalah secara etimologis. Nah, ini ketemu lagi ya. Secara etimologis atau suku yang membentuknya, kata yang bentuknya adalah terdiri dari dua kata. Pertama adalah philos, philein ya atau philos, ini bahasa Yunani yang artinya cinta, kecenderungan atau kesukaan seseorang terhadap sesuatu atau kecenderungan, keinginan ya. Jadi passion lah kira-kira begitu. Philos itu passion, kecintaan kita atau kesukaan kita kepada sesuatu. Philos, dan yang kedua adalah sophos. Sophos atau sophia adalah suatu kondisi atau sifat atau sikap seseorang yang mempunyai kebijaksanaan, bijaksana atau wisdom. Jadi, filsafat adalah philo and sophia, artinya adalah secara diartikan sebagai sesuatu yang mencintai atau menyukai pada kebijaksanaan atau wisdom. Jadi itu filsafat, ya, filsafat. Dan sekalian, filsafat, philos and sophia berarti kita mencintai atau menyukai suatu kebijaksanaan atau wisdom.
Jadi kebijaksanaan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu memandang sesuatu yang sangat luas, sangat mendalam, sehingga tidak sekedar permukaan saja. Nah, saudara sekalian, masih ada arti kata filsafat. Secara etimologis lagi, filsafat berasal dari bahasa Yunani tadi, ya, artinya filosofia, yang merupakan penggabungan dua kata. Yang pertama itu philos atau philein tadi, yang artinya cinta atau mencintai sesuatu, dan yang kedua adalah sophia, yang artinya hikmah, kebijaksanaan. Jadi seorang yang suka kepada filsafat, artinya orang itu suka kepada sesuatu yang berhikmah atau bijaksana. Filosof adalah orang yang mempunyai pandangan yang sangat jauh. Dia orang yang sangat bijaksana, gitu, itu namanya filosof. Secara bahasa, filsafat juga memiliki arti cinta akan kebijaksanaan secara umum, ya. Tadi kalau tadi secara etimologis, philos and sophia, philein and sophos, maka yang kedua diartikan secara umum. Filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya seseorang atau sesuatu yang berhasrat. Hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar, atau keinginan, atau passion, jadi ketertarikan yang mendalam, itu namanya cinta. Hasrat, philos. Bijaksana atau kebijaksanaan artinya kebenaran sejati, atau kebenaran yang sesungguhnya, sungguh-sungguh intisari dari sebuah kebenaran. Jadi dengan demikian, saudara, ketika kita bicara filsafat, artinya kita itu berhasrat, berkeinginan yang besar untuk mendapatkan arti kebenaran yang sesungguhnya. Itulah filsafat. Karena itu, saudara, semakin saudara menjadi orang yang paham, yang kuat, pengetahuannya semakin luas, pemahamannya semakin tinggi ilmunya, maka Anda akan menjadi orang yang sangat bijaksana, dan itu adalah menjadi orang yang menggunakan atau mengagumi filsafat. Demikian, ya, pengertian tentang filsafat, etimologis maupun dari common sense, perasaan umum. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, filsafat diartikan sebagai ilmu, ya, ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Selama manusia hidup, maka tidak dapat mengelak dari filsafat. Berarti dia selalu atau senantiasa berfilsafat. Itulah manusia. Itulah orang yang baik, itulah orang yang selalu mencari kebenaran. Jadi Anda sebagai seorang mahasiswa, kalau itu belajar, kemudian mempelajari sesuatu dan seterusnya, maka saudara adalah mencari kebenaran. Kenapa orang itu selalu mencari kebenaran? Ya, kenapa? Ya, karena filsafat artinya cita-cita atau pandangan hidup. Contoh, kalau Anda orang yang suka misalnya mencari kuliner, mencari makanan-makanan kegemaran yang ada, kemudian Anda berusaha untuk berburu itu, maka itu Anda mempunyai filsafat, ya, namanya filsafat makanan. Bagaimanapun yang dicari kecenderungan dari makan, maka dia filsafatnya adalah filsafat perut, mengurusi masalah makan dan seterusnya. Jadi filsafat itu mengarahkan, menjadikan seseorang mempunyai pandangan hidup. Ya, pandangan hidup itulah yang disebut dengan filsafat. Contoh, ya, sebelum kita masuk pada filsafat Pancasila, contoh berfilsafat itu seperti apa? Misalnya, yang pertama ada seseorang yang berpandangan bahwa
materi itu sesuatu yang dicari, yang dipakai sebagai ukuran kebenaran. Dia melihat sesuatu itu selalu dari materi. Diajak pergi kalau tidak menguntungkan secara materi tidak mau. Lalu dia bekerja yang dicari hanya materi. Lalu dia mengumpulkan sesuatu yang sifatnya materi. Lah, orang yang berpandangan seperti itu, maka dia menganut filsafat materialisme. Materi, pandangan hidupnya. Jadi tujuan hidupnya materi saja semuanya. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting itu materi. Nah, itulah yang bersifat materialisme. Karena itu sebagian negara atau sebagian sekelompok orang atau bahkan seseorang yang mengukur segala sesuatu itu dinilai dari materinya, maka orang itu sebenarnya sedang berfilsafat materialisme, menganut paham materialisme. Nanti lebih turun lagi, biasanya seorang yang diajak kawannya itu ya, atau seseorang perempuan yang misalnya mencari jodoh atau mencari pacar atau mencari pasangan hidupnya, dilihat dari materi, maka seseorang itu disebut cewek materi, itu materi. Materialisme. Nah, seseorang yang terlalu kuat sekali memandang materi sesuatu yang sangat penting, maka orang itu disebut dengan materialis. Materialistis lah gitu. Apa itu? Yaitu kalau orang itu mengukurnya semuanya dari sisi materi. Nah, kita tidak sedang bicara baik atau buruk, tapi inilah secara ilmu. Yang kedua, contoh lagi misalnya, bila seseorang atau sekelompok orang atau suku bangsa itu berpandangan bahwa dalam hidup ini yang dicari adalah kenikmatan. Nikmat atau suatu kenikmatan itu dianggap mempunyai nilai yang penting, yang tinggi dalam hidupnya. Sehingga dia melakukan sesuatu itu yang penting demi nikmat, demi kenikmatan, demi kesenangan. Dalam bahasa asing atau dalam bahasa yang sering kita sebut, kenikmatan itu adalah hedon. Jadi orang yang seperti itu, pandangan hidupnya itu mencari kenikmatan atau kesenangan saja, maka dia sedang berfilsafat atau sedang mengikuti filsafat hedonisme. Jadi itu contoh yang ada di dalam masyarakat kita. Materialisme adalah seseorang atau sekelompok orang yang dicari materinya, tetapi hedonisme adalah filsafat di mana penganutnya itu yang dicari dalam hidup ini adalah kesenangan. Kesenangan tidak harus berupa materi ya. Kesenangan itu bisa juga misalnya hiburan, atau misalnya dia pergi wisata, atau dia misalnya suka pada seni-seni tertentu yang menyenangkan dia, atau yang lainnya, semuanya itu disebut dengan hedonisme. Ya, jadi saudara, filsafat itu banyak. Yang ketiga, contohnya, seseorang yang berpandangan bahwa dalam hidup ini, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, itu menetapkan cita-cita keinginannya itu pada kebebasan individu, maka dia disebut individualisme. Individu yang ingin bebas, ingin merdeka sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya, merdeka itu artinya liberal. Nah, seseorang atau sekelompok orang atau bangsa atau negara yang mencita-citakan kehidupannya itu adalah ingin kebebasan individu yang diutamakan menjadi nilai yang paling pokok, maka itu berarti mereka sedang menerapkan filsafat liberalisme atau individualisme. Nah, saudara sekalian, itu filsafat ya. Memang kita harus paham
supaya kita itu memilih yang mana toh. Nah, jangan sampai kita terbawa arus yang kita ini tidak menyadari, gitu ya, tidak menyadari. Yang keempat, seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok bangsa tertentu yang pandangan hidupnya itu ya perlu memisahkan antara kehidupan kenegaraan ini dari kehidupan keagamaan. Jadi dia menganggap bahwa negara ini harus terpisah dari urusan agama, urusan spiritual. Pemisahan itu disebut dengan sekular. Jadi seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu suku bangsa tertentu atau negara tertentu di mana mereka itu mengutamakan pemisahan antara kehidupan kenegaraan dan kehidupan agama, maka mereka sedang berfilsafat sekularisme. Nah, inilah contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menghadapi, kita sering menemui orang-orang dengan perilaku-perilaku masing-masing seperti itu, berarti mereka sedang menggunakan filsafat, sedang memilih jalan hidupnya, tujuan hidupnya itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu artinya mereka sedang menganut filsafat tertentu. Jadi dengan demikian saudara sekalian, materialisme, hedonisme, liberalisme, atau individualisme, serta sekularisme, dan lain-lain tadi semuanya adalah pilihan-pilihan pandangan seseorang atau sekelompok orang. Itu artinya mereka sedang memilih filsafat di dalam hidupnya. Jadi dengan demikian artinya filsafat itu ya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan manusia, ya dalam kehidupan manusia pasti manusia itu memilih cara pandang atau pandangan hidupnya seperti apa yang dianggap paling benar menurut mereka dan kelompok mereka, baik ya mereka menganggap baik itu apa dan akan membawa kesejahteraan dalam hidupnya. Mereka memandang itu yang dicita-citakan, yang diperjuangkan, itulah artinya filsafat. Pilihan sebuah bangsa untuk menentukan tujuan hidupnya dalam rangka mencapai tujuan kebahagiaan, dalam tanda petik, itu adalah pilihan. Nah, pilihan itu namanya filsafat, falsafah bangsa. Tergantung kepada pilihan seperti apa mereka itu dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, jadi dengan demikian, pemilihan pandangan hidup atau cita-cita atau visi, ya, visi itu yang disebut dengan filsafat. Nah, bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai pandangan, cita-cita, visi tertentu masing-masing tentunya. Ya, di negara barat dengan liberalismenya, secara ekonomi dengan materialisme, secara individu dengan individualismenya. Dalam urusan religi atau agama mereka memilih melepaskan urusan agama, maka mereka menganggap sekularisme. Dan seterusnya itulah visi atau cita-cita dari sebuah bangsa. Nah, Indonesia sebagai bagian dari bangsa yang ada di dunia ini juga memiliki pandangan hidup seperti itu. Pandangan hidup yang dipilihnya, yang ditentukannya, itulah yang disebut dengan filsafat bangsa Indonesia atau yang kita namakan filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup atau falsafah bangsa, maka dia mempunyai isi, mempunyai tujuan, mempunyai makna yang akan kita pelajari dalam pelajaran kita kali ini. Nah, saudara sekalian, saat ini kita akan teruskan pembicaraan kita kepada pembicaraan tentang filsafat Pancasila. Nah, saudara,
sebelum masuk pada materi itu, alangkah baiknya ya, jadi kita internalisasi dulu tentang pengertian filsafat tadi, supaya kita tidak gagal paham terhadap materi yang kita bicarakan, supaya kita tidak gagal paham terhadap apa yang akan kita pelajari dan seterusnya. Maka silakan saudara untuk menginternalisasi pemahaman tadi. Saudara bisa memilih filsafat apa yang saudara ingin pilih, ingin pakai sebagai cita-cita saudara. Tetapi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka kita mempunyai pandangan yang harus ada, yang harus kita tentukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Itu yang disebut dengan filsafat Pancasila. Nah, saudara sekalian, sebagai pandangan hidup, ya sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai falsafah dan cita-cita bangsa kita, Pancasila itu mempunyai makna, ya, punya makna dari yang ada di dalam isinya itu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya, di mana manusia, bangsa Indonesia ini mengakui atau menerima bahwa manusia ini adalah realitasnya adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai seorang Islam, kita menyadari, kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang lain punya meyakini sebagai Tuhan yang kuasa itu lain, itu terserah. Tetapi di dalam konsep Islam bahwa manusia yang beragama Islam meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjuangannya untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa atau selalu yang dijunjungnya sebagai pandangan hidup, maka manusia itu memerlukan nilai luhur. Nilai luhur adalah nilai suci yang menjadi cita-cita mereka. Nilai luhur atau nilai suci yang menjadi semacam roh, jadi semacam cita-cita, menjadi tolok ukur, ya, menjadi pandangan kita, yaitu suatu kebaikan yang menjadi tolok ukur yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mendasar. Jadi artinya dia berfungsi sebagai alat untuk mengukur sebuah kebenaran. Itu disebut dengan nilai luhur. Jadi, sekali lagi, nilai luhur adalah suatu nilai yang menjadi tolok ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal yang sifatnya mendasar dalam hidup manusia. Ini kemudian akan mempengaruhi perilaku orang. Sesuatu yang dianggap baik itu seperti apa? Semua orang bisa mempunyai yang sifat yang berbeda, tolok ukurnya. Tetapi bangsa Indonesia ini sudah kita sepakati bahwa kita menilai sesuatu ini kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan berbangsa adalah menggunakan nilai Pancasila yang isinya sudah kita jelaskan di awal-awal kuliah itu, ya, ada pertama ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Itu mengukur kebenaran itu harus dari situ. Misalnya cita-cita yang tidak dicapai di masa depan, sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat, cita-cita yang seperti apa? Nah, cita-cita seperti apa? Cita-cita itulah yang disebut dengan nilai luhur. Ya. Kita, sekali lagi, saudara juga sudah saya sampaikan bahwa ada nilai 5 buah nilai yang kemudian ini menjadi alat ukur untuk sebuah kebenaran. Satu, ketuhanan, ya, Tuhanan harus esa, artinya satu, maka mengukur segala sesuatu baik atau buruk harus didasarkan pada nilai agama ini. Jadi agama itu menjadi nilai yang sangat sentral dalam kehidupan kita.
Baru masalah kedua, nilai apakah itu manusiawi atau tidak, kemanusiaan. Yang ketiga, nilai apakah itu nilai persatuan. Baru yang keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Dan yang terakhir baru nilai kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama. Nah, dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia itu akan memiliki pandangan dan pedoman. Pandangan dan pedomannya bagaimana? Yaitu bagaimana cara untuk memecahkan berbagai masalah. Ya, jadi dengan adanya pandangan hidup yang jelas tadi, di mana yang pertama orang itu menganggap bahwa Tuhan itu adalah segalanya, Tuhan itu adalah yang maha kuasa, Tuhan itu adalah kausa prima, penyebab yang paling utama, maka dengan itulah kita menyelesaikan masalah. Nah, jadi dengan pandangan hidup yang jelas itu, maka bangsa kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara itu. Misalnya masalah politik. Ya, misalnya kan di dalam kuliah kita sebelumnya tentang ideologi, ya ideologi itu kan menyangkut masalah-masalah masyarakat, masalah politik, masalah ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, yang di sini adalah masalah politik. Lah, di dalam masalah politik, maka bangsa Indonesia itu harus menggunakan sistem politik yang berdasar kepada nilai-nilai Pancasila. Di mana adanya? Ya tentunya di dalam sila yang keempat. Pandangan hidup yang keempat, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksana, ya, dalam urusan politik kita harus mengedepankan musyawarah, itulah politik kita. Nah, yang kedua masalah sosial budaya, juga harus mengukurnya atau menilainya dari nilai Pancasila tadi. Juga masalah ekonomi. Nah, bagaimana sistem perekonomian yang baik di Indonesia, yang benar menurut bangsa Indonesia, ya tentunya ekonomi yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila itu. Apa itu? Yaitu tadi, ekonomi dipakai untuk mensejahterakan masyarakat secara umum, kesejahteraan sosial. Di dalam falsafah Pancasila namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonominya demikian, tidak boleh hanya keadilan itu secara sosial, artinya kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh sebagian orang, tidak bisa. Ya tentunya harus untuk kesejahteraan bersama. Lalu lagi misalnya masalah hukum. Bagaimana hukum di Indonesia diterapkan sesuai dengan pandangan atau falsafah bangsa kita, Pancasila, maka hukum itu harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan beradab itu adalah menempatkan seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Itu hukum di Indonesia seperti itu. Nah, demikian seterusnya. Masalah-masalah lainnya semuanya harus berdasarkan kepada pandangan hidup yang sudah kita tetapkan. Nah, saudara, ini tentang filsafat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila tadi yang dipakai sebagai pandangan hidup bangsa, itu merupakan sesuatu nilai yang terkristalisasi, ya terkristalisasi itu terjadi, ya jadi mengkristal atau sudah menjadi yang sudah pokok, ya sudah menjadi sesuatu yang pasti seperti ini. Itu adalah berasal dari nilai-nilai hidup yang sudah berkembang di dalam masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Sekali lagi saya katakan, Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang jumlahnya 5 tadi, ya pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga menjaga persatuan, yang keempat mengutamakan musyawarah dan demokrasi, yang kelima adalah mengutamakan kesejahteraan bersama. Nah, nilai-nilai seperti itu sebenarnya sudah terkristalisasi
atau sudah terjadi dari nilai-nilai yang terserak di dalam bangsa Indonesia ini yang demikian luas, tetapi setelah disarikan ketemunya itu. Lah nilai-nilai tadi sudah terkristalisasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang hidup di negara kita ini. Jadi tidak benar bahwa Pancasila itu hasil pemikiran. Tidak benar bahwa Pancasila itu hasil perenungan ya oleh orang-orang yang mengatakan sebagai mereka merumuskannya. Tidak, mereka itu hanya mengumpulkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala, yang kemudian setelah dihitung-hitung, dipelajari dan dibicarakan, kemudian ini ternyata ada 5 poin inilah nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut itu dijunjung tinggi. Ya, kenapa dijunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tadi? Karena memang dia diambil dari nilai yang terserak di dalam kehidupan masyarakat kita. Dari Sabang sampai di Merauke, ya, dari ujung pulau Miangas di dekat Filipina sana sampai Pulau Rote di paling selatan dekat Australia, itu nilai-nilai itu sudah berkembang. Karena itulah nilai itu kemudian dijunjung tinggi oleh warga negara. Kenapa? Karena pandangan hidup itu sebenarnya sudah berakar pada budaya dan cara-cara pandang masyarakat kita selama ini. Jadi para perumus Pancasila yang pada tahun 1945 itu sebenarnya bukan mereka memikirkan, kemudian mereka menelurkan pandangan itu, tidak. Tapi mereka hanya mengumpulkan, menggali, dan kemudian merumuskannya dalam bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang sudah baku, yaitu bahasa Pancasila itu. Karena itulah nilai ini atau falsafah ini menjadi sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Jadi dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena itu memang merupakan warisan dari budaya nenek moyang mereka. Proses perumusan pandangan hidup atau filsafat masyarakat itu kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa yang kemudian disebut sebagai filsafat atau ideologi bangsa. Jadi menjadi rumusan. Jadi demikian hebatnya bangsa Indonesia ini, di mana unsur-unsur masyarakatnya itu sudah mempunyai nilai-nilai. Ya, ada berapa ratus suku bangsa itu mempunyai nilai-nilai lokal yang kemudian nilai ini menjadi sangat bagus, jadi wisdom. Jadi sangat dihormati dan kemudian menjadi satu nilai yang sangat baik, nilai luhur. Lalu itulah kemudian dirumuskan menjadi sebuah ideologi atau filsafat bangsa. Nah, selanjutnya pandangan hidup itu dituangkan dan dilembagakan menjadi ideologi dari bangsa, kemudian menjadi ideologi negara. Ya. Bangsa dan negara berbeda ya. Kalau bangsa itu adalah masyarakatnya, kalau negara itu lembaganya, ya. Jadi dengan demikian Pancasila atau filsafat Pancasila itu sebelum menjadi seperti sekarang itu dulu adalah nilai-nilai yang terserak di dalam masyarakat kita. Nah, Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan menjadi ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada seluruh anggota bangsa Indonesia dalam bentuk adat istiadat, dalam bentuk budaya, dalam bentuk agama-agama dalam tanda petik maupun agama yang resmi, ya, atau menjadi keyakinan-keyakinan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia selama ini. Nah, dengan demikian saudara sekalian, ada 5 nilai Pancasila yang menjadi filsafat itu mengenai makna dan artinya, ya seperti yang tadi saya jelaskan, itu adalah
sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Makna dan arti dari Pancasila yang berfungsi sebagai falsafah bangsa ini kita akan jelaskan lebih detail di dalam materi-materi tentang hakikat sila-sila dari Pancasila. Ada beberapa term, maksud saya ada beberapa materi nanti di depan yang akan kita bicarakan dari hakikat dari masing-masing sila. Hakikat itu apa? Hakikat adalah intisari dari sila-sila itu. Nah, demikian saudara sekalian, materi tentang filsafat, filsafat Pancasila, dan kemudian materi ini akan kita bicarakan detail satu persatu, tetapi secara perkembangan, secara perumusan filsafat Pancasila itu adalah seperti tadi. Baik saudara sekalian, saya kira pengantar saya untuk menjelaskan tentang materi filsafat Pancasila yang akan kita bicarakan masing-masing nanti pada pertemuan berikutnya. Akan kita bicarakan satu demi satu dari sila ketuhanan yang Maha Esa, hakikatnya seperti apa, isinya seperti apa, rumusannya bagaimana, implementasinya bagaimana, dan seterusnya, sampai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikatnya seperti apa? Nah, demikian juga sekalian. Saya kira kita cukup untuk materi tentang filsafat Pancasila dan perumusan filsafat atau Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa ini. Demikian atas perhatian dan keikutsertaannya diucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.